Seperti yang kalian tahu, aku trading price action kan di hampir tiap hari live streaming tanpa indikator. Nah, video kali ini aku ditujukan bagi kalian-kalian yang nggak tahu basic kok, hanya lirik kiri, lirik kanan di chart kok langsung bisa ketemu ini gitu. Apa sih kuncinya? Yang kelihatan kayak random ya teman-teman. Kalau kita tahu kuncinya, itu simple. Di video kali ini kita akan bahas tentang struktur. Market structure seperti yang ada di layar kalian. Ketika kalian lihat chart, dan aku dulu juga kayak gitu. Lihat chart itu kayak mumet. Oh ini. Oh analisa ini. Kita lihat chart itu sebenarnya nggak perlu lama-lama loh. Ngapain lama-lama? Cari ini, cari itu, cari ini, cari itu, mulek kayak bak nyamuk seperti sering tak katakan. Why? Karena kita tidak tahu apa yang perlu kita cari. Kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, ya wes simple, hanya titik ini. Kali ini kita akan diskusikan itu. Kita pelajari prinsip dasar. Apa sih basic price action itu apa sih? Ada 4 itu. Struktur dasar, major minor flag, struktur dan time frame, struktur sebagai SR. Gini, kita hanya bisa melihat support dan resistance secara jelas kalau struktur time frame gedenya itu jelas. Lihat, dan pertama kali belajar support resistance itu kayak random, bener nggak? Kali ini belajarlah struktur. Kalian akan melihat market lebih objektif. Apa keempat hal ini? Oke, kita bedah satu-satu ya. Boom. Struktur dasar. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah ingat nafas. Teman-teman, beberapa dari kalian mungkin ingin segera paham, ingin segera cari entry, ingin segera apa ini, atau kalian tadi loss lalu browsing ketemu video ini. Oke, slow down teman-teman, slow down, swear. Seahli apapun kalian analisa fundamental, analisa teknikal dengan tetek bengeknya, kalau kita nggak nyantai akan balik lagi kayak gitu, loss lagi, kepicu emosi. Ingat itu ya. Oke teman-teman, ini adalah struktur simple. Ini N. Yang bawah adalah support, yang atas adalah resisten, titik ujung-ujungnya. Dan strukturnya itu ini. Boom. Ini struktur. Nah, ingat ya, harus break yang ujung bawah ini. N-nya harus kayak gini. Harus broken. Kenapa? Kalau ini kalian tandai strukturnya belum jadi. Karena hal seperti ini bisa terjadi. Puff. Bisa kayak gini. Kalau seperti ini, pembacaannya adalah A. Ini strukturnya malah ini. Dari ujung sini, ini resisten, ini support, gitu. Oke, next. Yang kedua, major dan minor. Major dan minor, apa itu? Nggak selalu mulus kayak gini, Pak. Iya toh? Pattern yang paling mulus itu hanya ada di buku teori. Jadi, harga itu sering kasar. Kayak gini. Nah, struktur yang merah itu struktur major. Yang kecil-kecil itu minor. Simple kan? Simple. Tentu struktur yang besar kita lebih lirik daripada struktur yang kecil. Meskipun struktur yang kecil tetap akan kita lihat. Itulah alasan kenapa teman-teman kita perlu lihat time frame yang lebih gede dulu. Terutama jika kalian trading price action. Supaya tahu konteks yang lebih besar. Kita sudah capek-capek analisa yang di entry struktur minor, padahal di atasnya dikit ada struktur besarnya. Ya, fokus struktur gede. Yang kedua, rule-nya flag expansion. Kayak apa ini? Boom. Ini struktur. Cuman ada kasus jadi kayak begini. So, pembacaannya apa? Boom. Keseluruhan dari titik ini sampai ini. Yang diawalkan ini sampai ini.
karena dilebarkan struk break bawah, break atas. Nah, kita akan nandai keseluruhan yang ini. Jadi strukturnya adalah yang ini. Paham sampai sini? Good, next. Support dan resistance. Apa itu support dan resistance? Simpelnya ya, struktur time frame besar. High dan low-nya adalah support dan resistance. Simple loh, simple sebenarnya. Itu the chart. Ayo kita praktekin. Dan kalau bisa chartnya sepanjang mungkin. Kalau di trading view, itu pakai Euro USD yang dari server ICE, ini loh. Nah, klik. Ini lebih panjang, ke kirinya lebih panjang. Good. Mana aja sih SR-nya? Boom. Kita akan pakai garis ini. Tara. Tekan kontrol, akan nempel di sini, tinggal klik. Nah, itu adalah SR. Why? Karena ini struktur. Nah, bisa dilihat struktur karena ini struktur. Ini juga struktur. Nah, high dan low-nya itu SR. Ups, tekan kontrol. Begitu juga ini. Kenapa ini? Adalah struktur. Nanti akan banyak ya teman-teman. Nanti akan banyak. Oke, fast forward saja ya. Nah, ini dia SR-SR-nya. Struktur, ingat SR. Good. Nah, Pak, kok banyak banget gini? Memang harga itu banyak pancatan-pancatannya. Karena ikulah time frame besar. Karena kalau kita trading di H1 atau bahkan intraday, boom. Lihat, praktekin dan kalian akan lihat harga banyak reject di situ. Itu dia cara marking SR. Nah, sekarang kita nandai pengkolan yang crossing SR. Tidak semua pengkolan layak untuk dimasukin. Contohnya, kalian di kiri ada SR monthly, serut gitu, lalu di crossing. Ingat teman-teman, ini jadi struktur dari sini sampai sini. Ini jadi struktur. Struktur yang penting kayak gini. Tuh the chart. Mana chartku? Nah, kurang lebihnya view-nya monthly kayak gini. Ini view-nya monthly. Ini view-nya weekly. Nah, yang kita lihat adalah struktur yang nge-crossing SR itu. Contoh. Nah. Di sini kita lihat SR ini. SR merah yang ini. Ini. Di crossing di mana? Dilewati di mana? Di crossing itu dilewati ya. Dilewati di sini. Boom. Ketika harga nge-crossing sebuah SR, hampir pasti ada crossing. Ada pengkolan di daerah crossingan itu. Pengkolan yang melewati SR adalah SD. Good. Pengkolannya mana? Dari sini sampai sini. Dan gak heran harga nge-reject di pengkolan yang itu. Di pengkolan yang ini, nah pengkolan yang ini besar nih. Di sini ada SR, di sini ada pengkolan. Besar segini pengkolannya. Ini merupakan struktur alias pengkolan dan ini bagus karena statusnya nge-crossing SR. Simple kan? Kita hanya perlu pembiasaan saja. Dan kalau kalian tahu struktur terbaik di chart kalian, hanya ada satu rule. Masuk di pojokan struktur tersebut. Oke. Kalian bisa melihat ini pojokan struktur kan? Ini strukturnya yang biru ini. Ini pojokan strukturnya. Di sini candle weekly reject toh, adalah lalu retracement lalu drop. Hidden SD alias area supply dan demand yang kelihatan tersembunyi. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, teman-teman. Kuncinya adalah lihat secara struktur, bukan candle. Tak contohkan ya. Oke.
Di kirinya nge-crossing monthly SR gitu. Ada time frame monthly SR, di crossing candle bullish boom. SD-nya yang mana nih? Zona demand-nya yang mana? Boom. Gunanya lower time frame yaitu supaya melihat struktur yang paling spesifik meskipun nggak kelihatan. Kayak gini. So, ini adalah pengkolannya. Sering sekali terjadi. Maka zona demand di candle bullish ini ada di pertengahannya. Simpel kan? Hidden supply demand. Lalu bagaimana cara kita memilih struktur? Terkadang kan market kan kelihatan random kan. Cuman kita punya panduan inti. Apa itu? SR. Seperti yang ada di ilustrasi ini. Di sini ada SR monthly. Lalu kan pengkolannya banyak. Ada ini. Ini besar bahkan yang di bawah. Yang kita lihat itu yang nge-crossing monthly SR. Jadi bukan berarti yang lebih besar itu lebih utama kalau ngomongin pengkolan yang ada di kanan. Dari ketiga pengkolan ini yang paling utama adalah yang di tengah. Karena apa? Pengkolan SR. Gitu. Nah, jika ada kejadian seperti ini, ada monthly SR, ada pengkolan di sini, lalu ada pelebaran flag expansion, pelebaran flag gitu. Maka strukturnya adalah keseluruhan yang ini. Lebar, yes. Lalu inner zone, apa itu inner zone? Nah, ini nggak banyak trader PA tahu. Kalau kita pecah-pecah lagi ya, struktur itu, kan tuh, monthly SR, anchornya itu, basicnya itu, terjadi flag yang sangat lebar di sini, kotak kuning itu loh. Nah, sebenarnya zona supply-nya itu keseluruhan yang kuning. Cuman karena terlalu lebar ya masa SL kita selebar itu kan. Di sini ada beberapa zona yang bisa kita telisik. Tentu di ujung supply. Kalau kita mau nge-sell ya cari harga termahal lah, simple kan. Yang pertama, inner flag-nya itu yang ada di tengah. Yang ada di sini. Karena apa? Selaras dengan SR. Serut di sini. Yang merah ini. Yang merah yang bawah. Nah, cuman kalau kita mau lebih ekstrim lagi, mau ingin menjual yang lebih mahal lagi, yo di level ini yang selaras dengan SR skala kecil yang ini seru. Boom. Itu jadi meskipun zona minor teman-teman yang di tengah, tapi kalau ada keselarasan monthly SR bisa kita lihat pendekatan harganya ke situ seperti apa. Untuk approach atau pendekatan tidak akan tak bahas di video ini, nanti akan terlalu lebar. Seperti video aja ya. Oke, lalu next. Market kelihatan ruwet kalau kita lihat dan kita nggak punya dasar ini mana yang mengkol. Nah, ingat selalu pengkolan pertama. Seperti apa? Ini ilustrasinya. Ada banyak pengkolan. Cuman yang mengkol pertama kali, ingat, yang mengkol pertama kali itu yang ini, yang kuning. Meskipun kecil dan mengkol pertama kali, di pengkolan kecil ini, kalau kita zoom in di time frame yang lebih kecil untuk dapat ujungnya, kita akan dapat yang seperti ini. Boom, kita akan lihat bahu kirinya di situ. Cuman kalau untuk bahu kiri, kita akan bahas di next kesempatan saja. Zona sharp entry. Oke, gitu saja. Ini adalah basic-basic yang perlu dihafal dulu karena banyak yang masih mumet. Ini tak buatin presentasi supaya lebih komprehensif